Setelah kesuksesan Jerman menginvasi Polandia pada September tahun 1939, Hitler memiliki harapan besar bahwa Perancis dan Inggris akan menerima tata perpolitikan baru dan berdamai dengan Jerman. Ini adalah hal yang sangat penting mengingat persediaan bahan baku mentah untuk peperangan Jerman dalam keadaan menipis dan pada saat itu Jerman bergantung pada Soviet dalam hal pengiriman minyak. Dalam keadaan serba ketidaknyamanan ini dan karena alasan ideologi, Hitler menawarkan perdamaian pada negara barat pada tanggal 6 Oktober. Akan tetapi, Hitler pun merumuskan strategi militer jika ternyata permohonan perdamaiannya disambut negatif. Rumusan strategi militer itu menghasilkan The Führer Directive No. 6, yang berisi perintah penyerangan terhadap Perancis dan negara sekitarnya. Pada tanggal 10 Oktober Inggris menolak penawaran perdamaian Hitler, dan Perancis melakukan hal yang sama pada tanggal 12 Oktober. Franz Halder, Kepala Staf Komando Tertinggi Angkatan Perang Jerman, memberikan rencana penyerangan pertama yang disebut Fall Gelb pada tanggal 19 Oktober tahun 1939. Fall Gelb adalah nama rencana operasi untuk penyerangan terhadap Low Countries pada masa sebelum perang. Menurut rencana ini, puluhan divisi akan menyerang dalam garis-garis yang paralel, dengan sayap kanannya sebagai tulang punggung ofensif besar-besaran. Akan tetapi, Hitler merasa sangat kecewa dengan rencana Halder yang dianggapnya akan memakan waktu lama, banyak biaya, dan sulit untuk dilakukan. Jenderal Gerd von Rundstedt, Komandan Tentara Grup A, dan Letnan Jenderal Erich von Manstein juga tidak sepakat dengan rencana Halder tersebut. Menurut Manstein, rencana ini memang sederhana, tetapi mirip sekali dengan yang pernah digunakan dalam Perang Dunia Pertama dan terkenal sebagai rencana Schlieffen, karena rencana ini memang disusun oleh Schlieffen untuk mengawali perang tahun 1914. Manstein kembali berujar bahwa rencana tersebut tidak mengandung unsur yang baru dan sudah basi. Manstein menginginkan terobosan yang baru dan mendasar. Saat pertama kali Manstein mengajukan rencana ini di depan OKH, rencana Manstein ditolak oleh para jenderal konservatif, karena mereka menganggap bahwa rencana ini terlalu radikal untuk diterima. Pandangan Manstein ditolak secara datar oleh Halder dan von Brauchitsch. Oleh karena itu, pada suatu hari Manstein meminta persetujuan dari atasannya, Rundstedt, untuk menolak rencana Halder. Pertemuan itu melahirkan kesimpulan bahwa rencana Halder tidak akan menghasilkan kemenangan atas Perancis. Manstein pun meminta nasihat Guderian sebagai ahli tank. Pertanyaannya adalah, apakah kita dapat menerobos pertahanan musuh di wilayah pegunungan Ardennes menuju kota Sedan? Manstein memilih Ardennes karena musuh tak akan menduga suatu ofensif Jerman melalui wilayah pegunungan itu. Kebetulan Guderian dalam Perang Dunia Pertama pernah berperang di Ardennes. Guderian pun memberi jawaban bahwa dengan menggunakan banyak divisi panser dan divisi infanteri bermotor invasi dapat melalui Ardennes. Setelah mendengar jawaban yang menggembirakan ini, Manstein menyusun memorandum yang intisarinya mengandung amandemen terhadap plan Halder dan OKH, yaitu, tulang punggung ofensif di Eropa Barat bukan sayap kanan, melainkan sayap kiri yang terdiri atas divisi tank dan kendaraan bermotor yang menerjang ke arah Sedan melalui Ardennes. Tetapi para jenderal tidak meneruskan rencana ini kepada Hitler. Pada awal Januari tahun 1940 terjadilah sesuatu yang menggemparkan. Terjadi peristiwa yang dikenal dengan sebutan Mac-Hellen Incident. Sebuah pesawat terbang Jerman, karena cuaca buruk, mendarat di wilayah Belgia yang waktu itu belum berperang, tetapi memihak kepada sekutu. Di dalam pesawat itu terdapat sebagian dari perintah operasi bagi armada udara pertama yang tidak sempat dimusnahkan sehingga jatuh ke tangan pemerintah Belgia, dan kemudian dokumen itu diteruskan kepada sekutu. Dengan demikian, rahasia perang Jerman bocor. Hal ini membuat Hitler lebih terbuka untuk menerima usul-usulan yang baru. Pada 17 Februari 1940, Hitler mengundang Manstein di Reichskanzlei, Berlin. Hitler meminta pandangan Manstein mengenai penyerangan ini. Kemudian, Manstein memaparkan intisari rencana operasinya, yaitu memusatkan tenaga pada sayap kiri yang terdiri atas panser dan pasukan bermotor yang akan menerjang melalui pegunungan Ardennes.
Hitler yang selalu merasa tertarik pada sesuatu yang orisinal menerima baik rencana Manstein. Kini OKH pun menyetujuinya, tetapi hanya ada beberapa orang yang bersungguh-sungguh percaya dengan rencana ini, Hitler, Rundstedt, Guderian, dan Manstein sendiri. Tanggal 10 Mei tahun 1940, di pagi buta bom-bom Jerman yang pertama dijatuhkan terhadap sasaran-sasaran di Belanda dan Belgia tanpa pernyataan perang. Belanda sengaja menimbulkan banjir di sebagian wilayahnya untuk menahan kemajuan tentara Jerman. Akan tetapi, Jerman melepaskan pasukan payung di belakang wilayah yang tergenang itu. Kota Rotterdam dibom sampai hancur oleh Luftwaffe. Belanda bertekuk lutut hanya dalam waktu 4 hari. Keruntuhan Belgia menyusul 2 minggu kemudian. Sementara itu di Perancis, pemimpinnya masih menduga bahwa Jerman akan segera menyerang dari arah utara menurut rencana Schlieffen. Pada saat itu jumlah pasukan sekutu jauh lebih kuat dari Jerman, yaitu 130 divisi melawan 100 divisi. Disinilah mulai bekerja kecemerlangan rencana Manstein. Dia sengaja menarik perhatian lawannya ke front Belanda dan Belgia yang diserbu oleh Army Group B. Serangan ini dilakukan secara mencolok dan sangat spektakuler. Pasukan payung diterjunkan, 1000 pesawat Luftwaffe dipusatkan di sana, berikut 3 divisi panzer. Serangan ini dibuat sangat berisik. Tanpa dapat diantisipasi oleh Prancis, 7 divisi tank Jerman di selatan menyerbu Ardennes di bawah pimpinan Mayor Jenderal Guderian. Serangan ini sangat mengejutkan pihak sekutu. Sekutu tidak menduga bahwa Jerman mampu melewati pegunungan Ardennes yang terkenal mempunyai medan yang sulit. Ardennes memang menjadi benteng alami Prancis dari Jerman. Serangan kilat Blitzkrieg dengan 2000 tank menusuk Prancis melalui front Sedan dengan cepat, karena memang tidak ada perlawanan yang berarti dari pasukan Prancis di selatan. Serangan ini dimaksudkan untuk membelah pasukan Prancis dan memisahkan pasukan utama Prancis yang berada di front Belgia. Karena tidak ada perlawanan yang berarti dari Prancis, dalam beberapa hari saja, pasukan Panzer Guderian tiba di Abbeville, Boulogne, dan Calais. Pada tanggal 23 Mei Guderian berada hanya beberapa mil dari pelabuhan Dunkirk tempat ratusan ribu serdadu Perancis Inggris sudah berkumpul untuk mengungsi ke Inggris. Guderian bisa melihat Dunkirk dengan jelas. Akan tetapi, pada saat itu Hitler campur tangan. Dia memerintahkan pasukan tank Guderian berhenti dan tidak boleh maju ke Dunkirk. Guderian tidak habis pikir, tetapi dia taat. Sebenarnya, rencana Manstein menimbulkan dampak yang sangat hebat juga menghancurkan tentara sekutu. Namun, efek ini hanyalah efek sesaat karena muncul keputusan Hitler tersebut. Putusan Hitler ini adalah salah satu teka-teki Perang Dunia Kedua yang sampai kini belum terpecahkan. Akibat keputusan ini, Inggris mampu menggelar operasi Dinamo dan berhasil mengevakuasi tentaranya ke wilayah Inggris. Pada tanggal 5 Juni tahun 1940, ketika kota Dunkirk sudah jatuh ke tangan Jerman setelah evakuasi tentara Inggris selesai, Hitler memerintahkan 10 divisi pansernya dengan 133 divisi infanteri ke selatan, ke arah Paris. Sementara hanya sedikit divisi Prancis yang dapat dikerahkan, selain lebih sedikit jumlahnya, juga tak begitu terlatih. Hampir semua divisi panser serta tentara Prancis yang lebih baik justru tak dapat digunakan karena terasing dan terpencil di Belgia Utara setelah dipotong oleh serangan Guderian melalui pegunungan Ardennes. Tanggal 10 Juni pemerintah Perancis meninggalkan Paris, 4 hari kemudian Paris takluk tanpa pertempuran. Reynaud digantikan oleh Marsekal Pétain sebagai Perdana Menteri, dan pada tanggal 17 Juni ia meminta gencatan senjata. 4 hari kemudian gencatan senjata dilaksanakan di hutan Compiègne, persis di dalam gerbong kereta api yang pada tahun 1918 digunakan oleh Marsekal Foch sebagai wakil Perancis dan sekutu menerima kunjungan delegasi Jerman yang memohon gencatan senjata. Dengan begitu, Hitler sukses balas dendam di tempat yang sama, saat Prancis mempermalukan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Setelah perjanjian perdamaian ditandatangani, Hunziker menjadi sekretaris perang pemerintahan Vichy Prancis, dan kemudian sebagai panglima pasukan darat,
Pemerintahan Vichy Prancis menjadi negara boneka Jerman dan kemudian dibubarkan setelah kekalahan Jerman atas sekutu. Sekalipun Hitler melakukan blunder, operasi penyerangan Eropa Barat ini tetap terbilang sukses dan menggetarkan seluruh daratan Eropa. Bahkan Jerman pun merasa takjub meski pada awalnya memang meragukan kemenangan ini. Sebagian besar dari kalangan jenderal sama sekali tidak memiliki harapan atas suksesnya rencana Manstein ini. Para jenderal berdalih adanya berbagai macam alasan, seperti posisi geostrategis Jerman yang tidak menguntungkan ataupun rencana yang terlalu berisiko. Setelah kesuksesan ini, propaganda Nazi mulai mengklaim bahwa kemenangan ini merupakan hasil dari pemikiran kemiliteran Hitler yang jenius. Hitler memuji tinggi Manstein. Penggagas awal dikemukakan oleh Fuller dan Basil Lidlhart. Rencana Manstein telah mempersembahkan teori baru kepada dunia tentang doktrin-doktrin militer Jerman selama abad ke-20 dan Guderian adalah orang yang mampu mengaktualisasikan ide-ide Lidlhart tersebut ke dalam kenyataan, doktrin Blitzkrieg.